Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu di channelnya Para Guru Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu kebijakan Pak Presiden yang ternyata sepertinya masih banyak belum diketahui oleh rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Padahal peraturan ini memang dibuat khusus untuk guru dan dosen, Bapak Ibu. Jadi kita akan membahas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Peraturan ini diteken sejak 2020 dan masih banyak teman-teman guru yang belum paham regulasi ini. Nah, sebagai lanjutan dari peraturan ini, jika kita akan membahas 7 jenis cuti untuk ASN secara umum termasuk guru, dan ini banyak juga ya, mungkin masih ada teman-teman guru yang belum memahami 7 jenis cuti ini apa saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu menyimak sampai tuntas. Kalau ada yang keliru dari penyampaian kami silahkan dikritisi di kolom komentar, dikoreksi, ya atau mau ditambahkan silahkan. Kita diskusi di kolom komentar. Oke, kita mulai pembahasannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pada tahun 2020 pemerintah dalam hal ini Pak Presiden ya, itu menetapkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020. Ini adalah perubahan atas peraturan yang sudah ada sebelumnya, peraturan pemerintah nomor 17 tentang manajemen PNS, Bapak Ibu. Nah, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, kita to the point ke pasal 315. Peraturan ini ada 33 halaman di sini. Jadi di pasal 315 itu disebutkan PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan berhak mendapat cuti tahunan. Kalau Bapak Ibu tanya pada guru-guru senior ya yang sudah lama mengabdi, yang belum mengetahui peraturan ini, ketika Bapak Ibu tanya tentang cuti tahunan, pasti mereka komentarnya, guru itu tidak ada cuti tahunannya. Pasti seperti itu komentarnya. Karena memang dulu seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang itu ada peraturan yang ditetapkan pemerintah, bahwasanya guru itu termasuk dosen ya, itu bisa mendapatkan hak cuti tahunan Bapak Ibu. Dan ini menambah jenis cuti yang bisa digunakan oleh guru untuk keperluan-keperluannya tentunya. Ada 7 jenis cuti secara umum. Kita bahas Bapak Ibu. Nah, di sini di situs resmi Yogyakarta bkn.go.id. Jadi ini salah satu situs resmi dari BKN ya. Karena belakangnya .go.id domainnya, maka itu menambahkan milik government atau pemerintah. Jadi ini resmi. Nah, untuk cuti di sini sebutkan aturan cuti PNS ini jenis dan cara pengajuannya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum memahami ini atau mungkin ada yang belum memahami, pastikan disimak sampai tuntas Bapak Ibu. Jenis-jenis cuti yang pertama itu cuti tahunannya. Ini yang tadi ada sejak peraturan pemerintah nomor 17 2020 itu ditetapkan oleh Pak Presiden ya, Pak Presiden Jokowi. Nah, disebutkan jenis cuti yang pertama atau cuti tahunan ini berjumlah 12 hari kerja. Jadi cuti tahunan itu 12 hari kerja. Setiap tahun Bapak Ibu ada hak 12 hari kerja Bapak Ibu bisa ajukan untuk cuti tahunan. Bisa juga tidak ya, bisa juga tidak. Jadi ini opsional tergantung Bapak Ibu. Pengajuannya harus dilakukan secara terstruktur kepada pejabat yang berwenang memberi cuti di lingkungan kerja PNS tersebut. Nah, ini cuti tahunan. Nah, cuti sakit, kalau ini kan sudah lama. Bila PNS jatuh sakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang bersangkutan berhak atas cuti sakit. Aturan cuti PNS yang sakit diberikan 1 atau 2 hari kerja. PNS yang mengambil cuti sakit harus memberitahukan kepada atasannya dan melampirkan surat keterangan dokter. Apabila sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari, seorang PNS berhak atas cuti sakit dengan mengajukan secara terstruktur kepada pejabat berwenang memberi cuti di lingkungan kerja, Bapak Ibu. Jadi kalau sakitnya 1 atau 2 hari, itu pemberitahuan saja ke atasan. Kalau lebih dari 2 hari, maka itu bisa cuti sakit 14 hari Bapak Ibu, 14 hari. Nah, kalau lebih dari 14 hari itu ada regulasinya tersendiri Bapak Ibu, ini sudah pernah kami bahas juga. Kalau misalnya sakitnya cukup parah ya, sehingga cukup lama, itu ada regulasinya tersendiri. Kami tidak detail sampai ke situ. Bapak Ibu bisa cek di video-video kami sebelumnya. Kemudian ada yang ketiga, cuti bersama. Nah, ini sudah sering ya, jadi salah satu jenis cuti PNS yang pasti sudah tidak asing lagi, yaitu cuti bersama.
Kemudian ada istilah cuti besar. Nah, ini dipahami juga bahwa cuti besar ini diberikan kepada mereka yang telah mengabdikan dirinya sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus-menerus. Jadi, cuti besar ini bisa diambil kalau minimal pengabdian itu 6 tahun. Ya, durasi cuti besar yang boleh diambil itu adalah 3 bulan. Namun, bila seorang PNS sudah mengajukan cuti besar, ia tidak berhak lagi mengajukan cuti tahunan. Ya, seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah ambil cuti besar, tidak berhak lagi cuti tahunan pada tahun yang sama. PNS bisa mengajukan cuti besar secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Cuti PNS ini bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban agama. Jadi Bapak Ibu naik haji misalnya, ya, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Pengajuan cuti besar bisa ditangguhkan paling lama 2 tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan cuti besar, misalnya rencana ibadah tahun ini, maka pemerintah ya atau atasannya itu bisa saja menangguhkan itu paling lama 2 tahun. Kalau memang ada kepentingan dinas yang mendesak. Kemudian cuti melahirkan, ya ini cuti melahirkan ya sudah umum juga ya. Untuk persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga, PNS wanita berhak atas cuti melahirkan. Namun untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, diberikan cuti di luar tanggungan negara. Ketentuan lama cuti melahirkan adalah 3 bulan, dengan rincian 1 bulan sebelum, 2 bulan sesudah persalinan. Cuti ini diajukan secara tertulis. Selama menjalankan cuti ini, PNS wanita masih berhak mendapatkan penghasilannya. Jadi ini perlu juga dipahami bahwa kan ada informasi cuti melahirkan hanya sampai anak ketiga saja. Sebenarnya bisa Bapak Ibu. Di sini disebutkan cuti persalinan memang itu diberikan untuk anak pertama, kedua, dan ketiga untuk cuti melahirkan. Lantas bagaimana dengan kalau misalnya lahiran anak keempat dan seterusnya? Persalinan anak keempat dan seterusnya diberikan cuti di luar tanggungan negara. Jadi tetap cuti, tapi dia cuti di luar tanggungan negara Bapak Ibu. Nah, kemudian, cuti alasan penting. Nah, ini juga ya banyak yang belum paham. Cuti alasan penting ini diberikan ketika Bapak Ibu, Bapak, istri, suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu yang sedang sakit, sakit keras, atau meninggal dunia. Jadi kan kita tidak menutup kemungkinan ada salah satu sanak famili kita yang sakit mungkin dan butuh pendampingan, sakit keras, atau mungkin meninggal dunia. Tentu kita tidak bisa masuk misalnya menjalankan rutinitas kalau guru mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa cuti karena alasan penting. Ini ada regulasinya. Cuti ini juga bisa diajukan bila PNS ingin melangsungkan pernikahan, ya jomblo-jomblo yang mau merit. Nah, ini bisa cuti karena alasan penting. Atau alasan penting lainnya seperti mendampingi istri yang melahirkan bagi PNS pria. Nah, jatah cuti PNS jenis alasan penting adalah maksimal 2 bulan. Nah, jadi cuti karena alasan penting ini bisa Bapak Ibu maksimal 2 bulan. Nah, kalau mau menikah, mendampingi keluarga yang sakit, atau misalnya tadi disebutkan mendampingi istri yang melahirkan, bisa cuti alasan penting. 7. Cuti di luar tanggungan negara. Jenis cuti PNS ini diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak, dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan paling lama 3 tahun. Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan penting untuk memperpanjang. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS tidak berhak menerima penghasilan dari negara. Kemudian juga tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. PNS yang tidak melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Nah, ini 7 jenis cuti Bapak Ibu. Nah, cara pengajuannya nanti Bapak Ibu bisa lebih mendalami di peraturan BKN nomor 7 2021. Ini ya, ini yang terbaru ya. Nanti Bapak Ibu cari saja di Google, download untuk regulasinya. Kalau Bapak Ibu butuh salah satu dari 7 jenis cuti tersebut Bapak Ibu. Seperti itu. Atau bisa konsultasi langsung ke pihak BKD. Ya, di video kali ini kami cukup bahas cuti tahunan dan 7 jenis cuti lainnya Bapak Ibu. Oke, kita jumpa di next video, kita diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.